Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata pelajaran mata kuliah Sisling dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dika, yang kedua ada Alim, ketiga ada Raif, keempat ada Meliana, kelima ada Umi. Akan mempresentasikan tentang RKL pada PT Cirebon Energi Prasarana. Langsung saja ke topik pembahasan. Yang pertama di latar belakang. PT Cirebon Energi Prasarana atau CEPR merupakan salah satu perusahaan swasta yang berencana membangun pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dengan kapasitas produksi listrik sebesar 1 kali 1000 MW yang berlokasi di Desa Kanci, Kecamatan Astana Japura dan Desa Warudubur, Blok Kandawaru, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dokumen PT Cirebon Energi Prasarana atau CEPR ini merupakan dokumen RKL-RPL yang memiliki upaya-upaya untuk ditempuh, yaitu dalam menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak secara keseluruhan. Yang berikutnya ada maksud dan tujuan. Secara umum, penyusunan dokumen RKL-RPL ini ditujukan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Secara spesifik, maksud dan tujuan pengelolaan adalah yang pertama, melaksanakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan PLTU oleh PT CEPR. Yang kedua, memelihara kualitas lingkungan hidup di lokasi PT CEPR dan sekitarnya melalui penerapan rencana pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, sebagai arahan dan panduan dalam mengelola dan memantau dampak yang timbul terhadap komponen lingkungan hidup oleh perencanaan kegiatan PT CEPR. Yang kelima, sebagai arahan dan panduan bagi instansi. Yang kelima, mencegah dan menanggulangi, meminimalisasi serta mengendalikan dampak negatif yang timbul dan meningkatkan dampak positif yang muncul. Yang keenam, memantau komponen atau parameter lingkungan hidup. Yang ketujuh, memantau sumber-sumber penyebab dampak yang ada. Yang kedelapan, menjadikan hasil pelaksanaan RKL dan RPL sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan terhadap peraturan yang berlaku. Next. Selanjutnya ada pernyataan kebijakan lingkungan. Beberapa pernyataan kebijakan lingkungan yang akan diterapkan oleh PT Cirebon Energi Prasarana dalam kegiatan pembangunan unit PLTU Cirebon kapasitas 1 kali 1000 MW adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Cirebon Energi Prasarana merupakan perusahaan swasta di bidang infrastruktur dan energi. Yang kedua, PT Cirebon Energi Prasarana mempunyai komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah. Yang ketiga, PT Cirebon Energi Prasarana berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menghargai. Yang keempat, PT Cirebon Energi Prasarana mewujudkan komitmen dan prinsip tersebut melalui penetapan kebijakan operasional dan diantaranya dengan menetapkan kebijakan Corporate Social Responsibility. Selanjutnya ada rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RKL-RPL untuk kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Cirebon kapasitas 1 kali 1000 MW PT Cirebon Energi Prasarana di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat wajib dilaksanakan oleh PT CEPR sebagai penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya ada rencana pengelolaan lingkungan hidup. Rencana pengelolaan lingkungan hidup disusun karena rencana kegiatan tersebut dipraktikkan menimbulkan dampak penting terhadap komponen lingkungan hidup, sehingga akan mengalami perubahan yang mendasar baik terhadap komponen lingkungan geofisika, kimia, biologi maupun komponen lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya, serta kesehatan masyarakat. Rencana pengelolaan lingkungan hidup untuk rencana kegiatan yang menjadi lingkup dalam dokumen ini disajikan dalam bentuk matriks. Selanjutnya ada matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL pembangunan unit PLTU Cirebon kapasitas 1 kali 1000 MW. Yang pertama ada A. Tahap prakonstruksi. Memiliki 5 poin. Yang pertama ada dampak lingkungan yang dikelola, yaitu ada perubahan mata pencaharian, sedangkan untuk bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya bisa dilakukan melalui yang pertama melakukan sosialisasi, yang kedua melakukan pendataan secara rinci, ketiga melakukan musyawarah, keempat membantu KLHK, kelima pemrakarsa akan berupaya mencari dan menyediakan alternatif, yang keenam ada mensosialisasikan mekanisme pengaduan yang berkaitan dengan pengadaan lahan. Untuk poin yang kedua, dampak lingkungan yang dikelola ada perubahan pendapatan.
Untuk bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya, yang pertama, dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memberikan prioritas utama kepada para penanggung lahan yang kehilangan mata pencaharian. Yang kedua, ada mengupayakan peluang usaha baru bagi para penggarap yang kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, ada melakukan jalinan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal. Untuk poin yang ketiga, dampak lingkungan yang dikelola ada persepsi dan sikap masyarakat. Untuk bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya, yang pertama, melaksanakan semua pengelolaan dampak hilangnya mata pencaharian dan penurunan pendapatan di atas dengan baik dan benar. Yang kedua, membangun wadah kelembagaan bersama. Yang ketiga, mensosialisasikan atau mengkomunikasikan proses hasil kegiatan pengadaan lahan kepada stakeholder terkait masyarakat yang terkena pembebasan lahan. Untuk poin yang keempat, dampak lingkungan yang dikelola ada peningkatan kesempatan kerja. Untuk bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya ada yang pertama, penerimaan tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan. Itu menyangkut satu, penerimaan tenaga kerja secara transparan. Yang kedua, memasang papan pengumuman secara terbuka. Yang ketiga, ada pemrakarsa dan kontraktor akan berkoordinasi dan bekerja sama. Dan untuk poin yang kelima, dampak lingkungan yang dikelola ada persepsi dan sikap masyarakat. Untuk bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya, satu, melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat. Dan yang kedua itu ada pemrakarsa, memberikan pelatihan keterampilan bagi para pekerja lokal sesuai dengan kebutuhan oleh kegiatan konstruksi seperti pelatihan keterampilan mengelas, menyambung pipa, memasang peralatan listrik, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya B ada tahap konstruksi. Yang pertama, dampak lingkungan yang dikelola, penurunan kualitas udara ambien. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup, yang pertama ada menggunakan kendaraan proyek yang layak jalan. Yang kedua, pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, proses pengangkutan material. Yang keempat, pengaturan jarak kendaraan pengangkut. Yang keempat, melakukan perawatan mesin kendaraan secara berkala. Yang kelima, melakukan penyiraman minimal 2 kali sehari. Yang keenam, membersihkan atau menghilangkan debu pada roda. Yang ketujuh, mengikuti standar operation produce, pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Yang kedua ada peningkatan kebisingan. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup, yang pertama ada menggunakan kendaraan proyek yang layak jalan. Yang kedua, pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan. Yang ketiga, pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut di jalur. Yang keempat, perawatan mesin kendaraan secara berkala sesuai dengan prosedur baku dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, dampak lingkungan yang dikelola yaitu peningkatan peluang usaha. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup, yang pertama ada mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru. Yang kedua, mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal. Yang keempat, dampak lingkungan yang dikelola yaitu gangguan aktivitas nelayan melaut. Untuk pengelolaan lingkungan hidup, yang pertama ada sosialisasi kegiatan mobilitas, peralatan, dan material. Yang kedua ada pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Dan yang ketiga, melakukan musyawarah secara mufakat. Poin kelima, dampak lingkungan yang dikelola yaitu perubahan pendapatan. Untuk pengelolaan lingkungan hidup yaitu memberikan upah kepada masyarakat lokal yang terkena dampak yang terserap dalam tahap konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal. Poin keenam, dampak lingkungan yang dikelola yaitu persepsi dan sikap masyarakat. Untuk pengelolaan lingkungan hidup yaitu ada melakukan pengelolaan dampak primer, kegiatan mobilisasi, peralatan, dan material yang telah tercantum. Poin ketujuh ada potensi gangguan penyakit atau kesehatan. Untuk pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu melakukan pengelolaan sumber dampak primer yang terkait dengan penurunan kualitas udara ambien. Yang kedelapan, dampak lingkungan yang dikelola yaitu peningkatan lalu lintas darat atau gangguan lalu lintas. Untuk pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu yang pertama, mengatur keluar masuk kendaraan di titik pertemuan ruas. Yang kedua, menempatkan petugas pengatur lalu lintas di titik keluar dan masuk. Poin 9, dampak lingkungan yang dikelola yaitu peningkatan erosi dan sedimentasi. Untuk pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu yang pertama, menutup permukaan tanah dengan terpal atau bahan lainnya. Yang kedua, memadatkan tanah urukan untuk mencegah terjadinya erosi. Yang ketiga, pemasangan sediment trap pada saluran drainase dan outlet kolam.
Yang keempat ada pemeliharaan settling pond. Poin ke-10, dampak lingkungan yang dikelola yaitu peningkatan debit air pelarian atau limpasan. Bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu yang pertama, pematangan lahan dan penyiapan areal kerja dilakukan secara bertahap dan terbatas hanya pada tapak proyek. Yang kedua, membuat saluran drainase sekeliling batas luar tapak proyek. Yang ketiga ada membangun settling pond dengan dimensi yang mampu menampung volume limpasan. Yang keempat ada melakukan pemeliharaan saluran drainase dan settling pond. Poin ke-11, dampak lingkungan yang dikelola yaitu perubahan komunitas flora darat. Bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu melakukan pembukaan lahan sesuai dengan kebutuhan, menanami dan memelihara jenis vegetasi pantai atau mangrove. Yang kedua adalah menyediakan ruang terbuka hijau. Poin ke-12, dampak lingkungan yang dikelola yaitu perubahan komunitas fauna darat. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama adalah melakukan pembukaan lahan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menanami dan memelihara jenis vegetasi pantai atau mangrove. Yang ketiga adalah menyediakan ruang terbuka hijau. Yang ke-13, dampak lingkungan yang dikelola yaitu peningkatan peluang usaha. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yaitu yang pertama ada mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha. Kemudian mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal seperti koperasi dan pengusaha lokal. Kemudian yang ke-14, dampak lingkungan yang dikelola yaitu perubahan pendapatan. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yaitu yang pertama ada memberikan upah kepada masyarakat lokal yang terkena dampak yang terserap dalam tahap konstruksi minimal. Yang kedua, memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal. Kemudian yang ke-15, dampak lingkungan yang dikelola yaitu persepsi dan sikap masyarakat. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup ada melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan, pematangan lahan, dan penyiapan areal kerja. Yang kedua ada melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari pematangan lahan dan penyiapan areal kerja. Kemudian 16, dampak lingkungan yang dikelola yaitu peningkatan kebisingan. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama ada menggunakan kendaraan layak jalan. Kemudian yang kedua mengatur kecepatan kendaraan proyek maksimal 20 km per jam. Yang ketiga melakukan kegiatan pada siang hari. Kemudian yang ke-17 yaitu peningkatan peluang usaha. Bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya yang pertama mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru. Yang kedua mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal seperti koperasi dan pengusaha lokal. Yang ke-18 ada perubahan pendapatan. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama ada memberikan upah kepada masyarakat lokal. Yang kedua ada memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal. Yang ke-18 dampak lingkungan yang dikelola yaitu perubahan pendapatan. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama ada memberikan upah kepada masyarakat lokal. Yang kedua ada memberikan peluang usaha kepada masyarakat lokal. Yang ke-19 ada persepsi dan sikap masyarakat. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama ada melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan pembangunan jalan akses. Yang kedua ada melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak. Ke-20 dampak lingkungan yang dikelola yaitu peningkatan peluang usaha. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama ada mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru. Yang kedua ada mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal. Yang ke-21 perubahan pendapatan. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama yaitu memberikan upah kepada masyarakat lokal. Yang kedua memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal. Dampak lingkungan yang ke-22 yaitu persepsi dan sikap masyarakat. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama yaitu melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan. Yang kedua melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak. Yang ke-23 ada peningkatan peluang usaha. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama yaitu mengutamakan
mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru. Yang kedua, mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal. Yang ke-24 ada gangguan aktivitas nelayan melaut. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama yaitu sosialisasi kegiatan pembangunan dermaga kepada masyarakat nelayan. Yang kedua ada pemasangan rambu-rambu lalu lintas laut. Yang ketiga ada melakukan musyawarah secara mufakat. Yang ke-25 ada gangguan aktivitas budidaya kerang. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama yaitu melakukan sosialisasi kepada nelayan budidaya kerang hijau terkait rumpon yang terkena dampak pembangunan dermaga permanen. Yang kedua ada melakukan koordinasi dengan pemerintah. Yang ke-26 ada perubahan pendapatan. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama memberikan upah kepada masyarakat lokal yang terkait peluang berusaha kepada masyarakat lokal yang berminat. Yang ke-27 dampak lingkungan yang dikelola yaitu persepsi dan sikap masyarakat. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan pembangunan dermaga. Yang kedua ada memberikan sosialisasi tentang mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan masyarakat nelayan. Yang ke-28 dampak lingkungan yang dikelola yaitu ada perubahan pendapatan. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama melaksanakan kegiatan pelepasan tenaga kerja. Yang kedua, memberikan informasi tentang rencana pelepasan tenaga kerja. Yang ketiga, ada mengupayakan terciptanya peluang usaha baru melalui kerjasama. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dan pendidikan masyarakat kerjasama dengan pemerintah daerah. Yang ke-29, ada peningkatan keterampilan. Bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu seperti mengupayakan kegiatan pelatihan keterampilan kepada tenaga kerja lokal. Yang ke-30 ada peningkatan kesempatan kerja. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup penerima tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan mengutamakan warga lokal sesuai dengan kualifikasi dan ketersediaan lapangan kerja melalui penerimaan tenaga kerja secara transparan dan memberikan kesempatan kerja. Yang terakhir dampak lingkungan yang dikelola yaitu persepsi dan sikap masyarakat. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang pertama melakukan upaya pengelolaan dampak primer sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, melakukan sosialisasi terkait rencana perekrutan tenaga kerja. Yang ketiga, ada perekrutan tenaga kerja untuk tahap operasi. Next. Selanjutnya, ada tahap yang ketiga yaitu tahap operasi. Dampak lingkungan yang dikelola terdapat 15 poin. Yang pertama ada gangguan aktivitas nelayan melaut. Bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya ada sosialisasi kegiatan operasional dermaga kepada masyarakat nelayan, pemasangan rambu-rambu lalu lintas laut, dan juga melakukan musyawarah secara mufakat terkait rumpun yang terdampak oleh kegiatan operasional dermaga. Poin kedua ada persepsi dan sikap masyarakat. Bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya melakukan upaya dan merencana pengelolaan dampak primer kegiatan operasional dermaga. Poin ketiga ada penurunan kualitas udara ambien. Dengan bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya, kegiatan penanganan batu bara di stockyard, yaitu memasang penutup pada jalur conveyor, memasang pagar pemecah angin. Ada juga memastikan instalasi sistem penyemprotan air dan menanam pohon jenis lokal sebagai green belt di sekeliling stockyard. Poin keempat ada persepsi dan sikap masyarakat. Bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu melaksanakan seluruh rencana pengelolaan bagi dampak penurunan kualitas udara. Yang poin kelima, gangguan penyakit. Dengan bentuk pengelolaan lingkungan hidup, mengelola sumber dampak primer yang terkait dengan komponen kualitas udara dan melakukan program pelayanan kesehatan. Poin keenam, ada penurunan kualitas udara ambien dengan bentuk pengelolaan lingkungan hidup, memastikan cerobong dibangun dengan ketinggian 200 meter, memastikan peralatan kendali pencemar udara beroperasi dengan baik dan optimal. Poin ketujuh, ada peningkatan kebisingan. Dengan bentuk pengelolaan lingkungan hidup, menempatkan alat-alat mekanikal sumber bising di dalam ruangan tertutup yang dilengkapi peredam suara dan menanam pohon di sekeliling area PLTU sebagai green barrier.
Yang poin ke-8, penurunan kualitas air laut dengan bentuk pengelolaan lingkungan hidup, mengelola limbah cair, memasang flow meter, membangun dinding pencegah longsor batu bara, memisahkan saluran air larian batu bara. Pada saat pembangunan stockyard dilengkapi dengan membuat kolam penampungan, juga membuat small ban atau penahan air yang terkontaminasi batu bara. Poin ke-9 ada perubahan komunitas biota laut dengan bentuk pengelolaan lingkungan hidup, mengelola sumber dampak primer yang terkait dengan komponen kualitas air laut. Poin ke-10 ada peningkatan peluang usaha dengan bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya, yaitu mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru dan mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal. Next. Baik, pada poin 11 saya lanjutkan perubahan pendapatan. Di situ bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya ada memberikan upah kepada masyarakat lokal yang terkena dampak terserap dalam tahap konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini minimal UMP atau UMK-nya. Lalu yang kedua, memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal. Poin ke-12, persepsi dan sikap masyarakat. Di situ bentuk RKL-nya adalah melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan operasional unit PLTU, lalu melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari operasional unit PLTU. 13. Gangguan penyakit. Di situ bentuk RKL-nya adalah mengelola sumber dampak primer yang terkait dengan komponen kualitas udara, lalu melakukan program pelayanan kesehatan. Poin ke-14, persepsi dan sikap masyarakat. Bentuk RKL-nya adalah melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan operasional unit PLTU. Poin 15, gangguan penyakit. Di situ bentuk RKL-nya adalah melakukan sumber dampak primer yang terkait dengan komponen kualitas udara, lalu melakukan program pelayanan kesehatan. Yang terakhir keempat, dampak lingkungan lainnya yang dikelola. Pada dampak lingkungan yang dikelola, poin pertama, penurunan kualitas air permukaan. Bentuk RKL-nya adalah membuat pengelolaan air limbah untuk setiap fasilitas yang menghasilkan air limbah selama tahap konstruksi. 2. Untuk basing plant dengan membangun setting pond dan filterisasi. 3. Untuk sisa pengecatan dan bahan kimia lain dibuatkan tempat penyimpanan sementara yang kedap air. Yang keempat, untuk sumber limbah lain akan dibuatkan instalasi air limbah yang disesuaikan dengan fungsinya. Poin kedua, penurunan kualitas air tanah. Bentuk RKL-nya adalah memastikan kolam penampung bekerja dengan baik dan optimal. 2. Membuat sumur pantau. Ketiga, menggunakan lapisan gravel base coarse sand, lapisan impermeable Gore-Tex tile berupa non-woven debris dan HDPE. Ketiga, penurunan sanitasi lingkungan. Bentuk RKL-nya adalah menyediakan tempat penampungan limbah padat kegiatan konstruksi, membangun sewage treatment plant atau STP. Ketiga, membangun STP untuk tahap operasi, lalu menyediakan tempat penampungan sampah non-B3 pada tahap konstruksi, tahap operasi, lalu menyediakan fasilitas MCK yang memadai. Yang terakhir, melakukan himbauan kepada pekerja konstruksi untuk berperilaku pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Poin keempat adalah limbah B3. Bentuk RKL-nya adalah mengacu pada peraturan pemerintah atau PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Poin kedua, membangun gedung untuk tempat penyimpanan sementara atau TPS limbah B3 selama kegiatan konstruksi PLTU Cirebon kapasitas 1x1000 MW. Ketiga, membangun gedung untuk tempat penyimpanan sementara atau TPS limbah B3 selain fly ash, bottom ash, and gypsum selama kegiatan operasi PLTU Cirebon kapasitas 1x1000 MW. Selanjutnya, ini adalah gambar
denah atau peta lokasi pengelolaan pada tahap prakonstruksi. Yang kedua adalah gambar di saat peta lokasi pengelolaan tahap konstruksi. Yang ketiga adalah peta lokasi pengelolaan pada tahap operasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan materi untuk hari ini. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.